ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda al-mustafa al-mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat, sebelum berkata dan beramal. Hal ini didalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka Imam Al-Bukhari menawarkan dalil dan syahid terhadap dalil tersebut dari kalimat fa'lam. Fa'lam, maka ilmuilah sebelum la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka kata beliau rahimahullah, fabada'a bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam, memulai dengan ilmu. Hal ini dari segi dalil. Adapun dari segi nazar, yaitu pandangan umumnya manusia, sesuatu yang maklum pada manusia bahwasanya tidak mungkin beramal kecuali dengan ilmu, karena al-amal mabniyun 'alal ilm, karena amalan itu terbangun di atas ilmu. Kalau misalnya bangunan tidak ada, maka bagaimana bisa dia beramal? Atau pondasinya tidak ada, maka bagaimana itu bisa menjadi bangunan? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kalimat-kalimat yang pada asalnya ini adalah athar, yaitu hadis. Namun mungkin menurut beliau ini tidak masuk ke dalam kriteria Sahih Bukhari, sehingga beliau menuturkan dengan matan saja, tanpa sanad dan tanpa nisbatan kepada Rasulullah SAW. Ditulis di sini atau dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa annal ulama'a hum warathatul anbiya warathul ilma man akhadahu akhadha bihadhin wafir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa annal ulama'a warathatul anbiya hum warathatul anbiya, dan bahwasanya para ulama mereka adalah para pewaris Nabi. Baik, sebelum kita bahas asar ini atau hadis ini, maka kita perlu tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi turuqul ilm menjadi 3 turuq, yaitu
jalur ilmu menjadi 3. Pertama min syekh, kedua min kitab, ketiga min al-amal al-masyhur. Ya, pertama menuntut ilmu dari syekh, dari guru. Kedua menuntut ilmu dari kitab, buku. Dan ketiga menuntut ilmu dari amalan yang populer, amalan yang masyhur. Yang pertama ini yang disebut talaqi anis syekh. Ya, talaqi anis syekh itu berguru langsung kepada syekh. Yang mana di zaman kekinian hal ini makin luas cakupannya, masuk ke dalamnya kajian online maupun offline, kajian kitab maupun tematik. Tetapi itu pun nanti terbagi lagi, ada yang intensif, ada yang tidak. Ya, tapi itu masuk ke dalam apa? Berguru, ya, menuntut ilmu dari muallim atau guru. Dan ini thariqah yang paling afdal. Tentu saja thariqah yang paling afdal, dan paling afdalnya yang afdal yaitu ketika apa? Ketika dari guru yang selamat akidahnya, mumpuni ilmunya dalam bidang tersebut, dan thariqahnya juga bagus dalam mengajar. Kemudian talaqi langsung, lebih-lebih dars khusus. Ya, dars khusus seperti dars-dars atau pelajaran-pelajaran kajian kitab dengan pengkajian kitab yang sebenarnya. Itu yang pertama, dan itu adalah pada awalnya talibul ilm berawal dari situ. Ya. Kemudian thariqah yang kedua yaitu dengan cara apa? Minal kutub, minal kitab. Ta'allum minal kitab, yaitu belajar dari kitab-kitab atau talaqi minal kitab. Talaqi minal kitab ini atau mempelajari kitab-kitab tanpa alim, maka ini juga ada beragam model, ya. Namun tingkat kesulitannya lebih dibandingkan belajar langsung kepada guru. Dan sejatinya talibul ilm itu harus memiliki nafas belajar dari guru. Jangan dari awal hanya membaca kitab, apalagi kitab yang dibaca itu adalah kitab media sosial. Pandangan-pandangan dari penuntut ilmu atau juhala di status-status mereka di media sosial. Maka ini tidak benar. Maka tidak boleh menjadikan media sosial menjadi sumber lumbung ilmu. Walaupun di dalamnya ada ilmu, tapi tidak boleh kemudian kita sengaja mengawali penuntutan ilmu itu dari media sosial. Ya, kecuali media sosial grup-grup yang dibimbing langsung oleh guru-guru sehingga kita talaqi secara online, itu mungkin. Itu mungkin, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Taib. Yang ketiga, thariqah yang ketiga adalah yaitu menuntut ilmu bil amalil masyhur, dengan amalan yang masyhur. Maka ini thariqahnya orang awam. Karena orang awam itu menuntut ilmu tidak dengan dalil mereka. Orang awam menuntut ilmu dengan amalan yang populer, masyhur. Baik itu ilmu yang benar maupun ilmu yang salah. Sekarang kalau misalnya ditanya ke orang-orang awam, tahu dari mana kalau sholat fardu itu 5 waktu? Orang awam tidak akan mengatakan karena ada dalil hadis Ibnu Umar misalnya. Karena ada dalil rukun Islam. Kan enggak menjawab itu. Tapi apa? Yaitu yang kita saksikan selama ini di amalan yang populer di masyarakat. Ya, kemudian sebagian dari orang awam ada yang mengatakan bahwasanya kuburan itu lebih afdal berada di masjid. Tentu ini Tentu ini adalah pemahaman yang sangat salah. Tapi ketika ditanya dalilnya apa, mereka nggak tahu dalil. Lalu bagaimana mereka menjawabnya? Kok bisa dapat ilmu seperti itu? Mereka katakan itu kebiasaan orang di kampung kita. Maka seolah-olah hal tersebut menjadi suatu ilmu mapan bagi orang awam. Begitu. Kemudian hal-hal lainnya, ya misalnya kalau misalnya antara azan dan iqamah itu hendaknya ada selawatan yang dikeraskan dan itu merupakan sunnah, kata mereka begitu. Ya. Walaupun selawatnya selawat nariyah atau semisalnya. Kenapa? Karena udah biasa dilanggar kami, ya. Maka yang seperti ini bagi mereka ilmu.
Maka paling rendahnya cara menuntut ilmu adalah hanya mencontek atau melihat dari amalan yang populer. Ya kayak misalnya kita salat 2 rakaat nih Ahlussunnah Salafiyin ya. Sebagian dari kita ketika tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Dan juga orang-orang awam pada umumnya. Tasyahud akhir di salat subuh atau salat yang jumlahnya 2 rakaat tasyahud akhir. Iftirash atau tawarruk. Kalau antum melihat orang-orang pada umumnya di Indonesia, maka mereka akan tawarruk. Dan itu ana juga seperti itu. Tapi ketika kita melihat salafiyin rata-rata apa? Iftirash, duduk tegak di tasyahud rakaat kedua. Ya. Di rakaat kedua di salat subuh tasyahudnya. Ya, ketika ditanya, antum tahu nggak dalilnya tawarruk atau iftirash pas kayak gini konteksnya? Mereka nggak. Kenapa dulunya iftirash? Kenapa dulunya tawarruk kok sekarang iftirash? Kenapa? Karena melihat pada amalan masyhur di kalangan salafiyin, nggak pakai dalil. Maka tetap ini thariqah amiyah untuk orang-orang awam. Makanya bukan berarti kalau misalnya antum sudah ngaji berarti antum lepas dari awam. Enggak, kita masih awam. Karena kadang-kadang kita melihat dari kebiasaan yang populer di salafiyin yang mana kalau ditanya semuanya sampai kita ustadznya pun apa dalil khusus tentang iftirash kalau rakaat 2 saja. Enggak tahu dalilnya karena udah biasa kayak gini. Ya. Apakah ini tercela? Kadang tercela, kadang tidak. Ya, kadang tercela, kadang tidak. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah berkata, Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa annal ulama'a hum warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah para pewaris para nabi. Ya, yang mana warasul ilma. Mereka mewarisi ilmu. Man akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian haz, nasib yang wafir, yaitu yang kamil, nasib yang sempurna, bagian yang sempurna. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan demi menuntut ilmu dengannya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Tapi ya ini hadis kita diberi anjuran, masya Allah. Hanya saja kadang ketidakadilan penggunaan hadis ini untuk anjuran oleh sebagian pihak. Ketika sudah menjadi panitia, padahal masih awam bahkan jahil sekali, panitia kajian, sebagian panitia kajian dan juga sebagian DKM itu tidak akan mau datang ke kajian yang bukan di kepanitiaannya atau di masjidnya, hanya mau ngaji di MT-nya sendiri atau masjid yang dia DKM-kan di situ. Dan ini penyakit sebagian dari penuntut ilmu atau awam yang bersikap seolah menuntut ilmu padahal tidak. Ya. Jadi hanya mau di masjidnya. Kalau enggak di masjidnya, walaupun ustadznya masya Allah, enggak mau dia karena bukan kepanitiaan saya. Ya, dan ini penyakit yang banyak di Jabodetabek sebenarnya. Walaupun masjidnya tetanggaan, enggak mau dia. Bukan karena bermusuhan, karena merasa ini bukan urusan saya, ya. Saya nggak ada saham di sini, nggak ada tenaga yang dikerahkan di sini, maka saya nggak usah ke situ, ya. Jadi ini tidak benar. Tapi giliran untuk kajian bentukannya, untuk MT-nya, untuk masjidnya, tiba-tiba di media sosial sambil ngopas dalil-dalil. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Amalkan dulu tuh hadis untuk konteks ketika kajian bukan kelolaannya. Iya. Baru dia bolehlah tercermin di kegiatannya
dia boleh menganjurkan orang untuk supaya datang ke majelis bentukannya. Seperti itu ya ikhwan. Dan juga kadang hadis ini dipakai hanya untuk ustadz-ustadz pilihannya. Adapun ustadz-ustadz yang mungkin kurang cocok dengan gaya bahasanya, walaupun sunnah, nggak dipakai hadis ini. Berarti apa? Selama menuntut ilmu hanya pilih-memilih saja sesuai dengan, bukan dari segi keilmuan atau ketepatan ilmu atau keahlian, tapi dari segi zauq dan rasa belaka. Ya ini sah-sah aja, cuma kalau bisa amalkan dulu hadis ini dengan teliti, dengan benar. Ya, sebelum menganjurkan ke orang-orang. Kemudian qala jalla dzikruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah al-ulama. Ini pembatasan. Hanya orang-orang yang mengilmui tentang Allah, yang yakhsha kepada Allah, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Al-khasyah ini lebih khusus dan lebih sempurna daripada al-khawf. Karena al-khasyah, al-khawf ma'al ilm. Al-khasyah, rasa takut bersamaan dengan adanya ilmu terhadap yang dia takuti. Adapun al-khawf bisa saja dengan ilmu maupun tanpa ilmu, nggak jelas, takut kan nggak jelas, bisa aja. Maka ulama, mereka berilmu. Dengan ilmu mereka takut pada Allah. Maka definisi ulama menurut Al-Quran, dalam Al-Quran adalah yang takut kepada Allah Ta'ala dengan sebab mengenal Allah Ta'ala. Maka siapa yang mengenal Allah tapi tidak takut pada Allah, maka dia bukan alim, bukan ulama. Bukan alim, bukan ulama. Tapi sekarang apakah ulama di bidang fisika, kedokteran, geologi, astronomi, bahkan di bidang pertukangan, bangunan, ulama alim dalam hal tersebut, apakah masuk ke dalam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Maka kita katakan tidak masuk. Karena ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang hukum-hukum Allah. Sedangkan ilmu tentang perkayuan, tata negara ini nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya, kecuali fikih tentang siasah, fikih politik, siasah syariah ya mungkin. Tapi itu masuk ke ilmu agama. Adapun ilmu tentang fisika dan semisalnya nggak masuk. Cuma orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang duniawi seperti ini, kalau dipupuk dengan iman, maka boleh jadi dia mendapatkan zauq dan kenikmatan iman di bidang tersebut yang tidak didapatkan oleh ustadz sekalipun. Bisa jadi, ya bisa jadi. Kalau dokter ahli bedah itu mengetahui banyak hal tentang tentang fisik manusia dalamnya dan juga pengaturan yang teliti dalam tubuh manusia yang tidak pernah dilihat oleh ustaz atau alim, bahkan ulama kibar sekalipun. Tapi dia melihatnya ini kekuasaan Allah dan dia berzikir dengan itu, dengan sebab itu. Maka boleh jadi dalam konteks ini imannya sangat tinggi dibandingkan dengan selain dari ahlinya. Kemudian dikatakan waqal wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan tidaklah ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan sekiranya kami itu nasma', yaitu mendengar, au na'qil atau memperhati atau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami enggak bakal menjadi penghuni neraka. Oke, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maka di sini istifham inkari yang menunjukkan tidak samalah orang yang di sini istifham bermakna nafi, menafikan, yaitu tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ya. Barang siapa yang Allah inginkan buat dia kebaikan, maka Allah akan membuat dia faham akan agama. Makin dia faham, makin dia beramal, berarti makin banyak kebaikan yang Allah inginkan pada dirinya. Dan ilmu yang paling membahagiakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya. Kemudian wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara ta'allum. Iya. Ilmu itu bukan sebatas tiba-tiba dapat hadiah ilmu gitu loh. Laduni tiba-tiba ngerti, tiba-tiba ngerti hukumnya tanpa belajar sedikit pun. Enggak, melainkan harus merasakan pahitnya ta'allum. Dan ta'allum yang dimaksud untuk mendapatkan ilmu di sini ta'allum yang sifatnya jad. Sungguh-sungguh. Bukan ta'allum yang sifatnya munqati' atau ta'allum yang sifatnya mutahawin. Ta'allum yang munqati itu apa? Belajar yang terputus. Belajar habis itu futur. Lama nggak ikut kajian lagi. Pas lagi pengen datang. Ini berarti ta'allum sakarepe dewek. Semaunya. Ya. Ada ta'allum mutahawin, belajar tapi ngeremehin. Gampang lah. Ilmu ini gampang. Tuh Ustaz saya bisa ngomong, masa saya nggak bisa? Kadang-kadang kita melihat sebagian ustadz misalnya menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang terbata-bata. Mungkin karena belum sering ngisi kajian, atau memang perbendaharaan kosakata Indonesia kurang, atau grogi dan seterusnya. Maka mungkin kita sebagai murid, saya kan udah biasa presentasi di kampus, di kuliah, saya punya perbendaharaan yang sangat bagus dari kalimat. Gampang nih lu, ustadz aja yang belajar aja masih kayak gitu, kelihatan cetek, ya maka harusnya saya lebih bisa dong. Maka kemudian dengan tahawun dan kesombongannya, meremehkan ilmu, coba dia kemudian mempresentasikannya. Akhirnya apa? Ngawur. Dan gak benar, hanya sesuai logikanya aja. Dan ini yang kadang terjadi pada sebagian dai-dai karbitan. Ya, belajar gak pernah, tiba-tiba jadi ustaz, populer masuk TV. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian nyari dunia murni dari itu semua, ya, nyari dunia secara murni dari itu semua. Tapi kemudian dikatakan di sini, wa qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia dan semoga Allah memuliakannya, radhiyallahu anhu, law wada'tum as-samsamata ala hadhihi wa asyara ila qafah ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. Ya, ini ada sebab urutnya. Ya, jadi maknanya adalah kalau misalnya kalian menaruh samsamah, ujung pedang ke sini, asyara ila qafah, menunjukkan ke tengkuknya. Ya, maksudnya dia hampir dibunuh. Kalian mau bunuh saya ini, bentar lagi saya mati. Kemudian thumma dhanantu, kemudian saya kira saya masih punya kalimat-kalimat yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW sebelum kalian menceploskan pedang tersebut membunuh saya, maka saya akan mengucapkan kalimatnya Rasul. Maksudnya mengucapkan ilmu dari Rasulullah SAW. Ini ada konteksnya di sini, ada sababul wurudnya. Jadi ikhwan, ada seseorang mendatangi Abu Dzar radhiyallahu anhu dan beliau sedang duduk di Jamrah Wusta namanya. Dan orang-orang dari kalangan tabi'in pada mengerubungi Abu Dzar Al-Ghifari. Ngapain? Minta fatwa. Maka kemudian ada seorang pria datang tiba-tiba dan berhenti di situ sambil melihat. Kemudian berkata kepada Abu Dzar, "Alam tunha 'anil futya?" Wahai Abu Dzar, bukannya engkau dilarang untuk berfatwa ya, gitu. Bukankah engkau dilarang untuk berfatwa ya? Jadi ada masanya ini Abu Dzar setelah wafatnya Rasulullah, ada masanya Abu Dzar dilarang berfatwa.
Dan itu ada sebabnya. Sebabnya perselisihan antara Abu Dzar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka kemudian farafa'a ra'sahu ilaih. Abu Dzar kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata kepada pria tersebut, "Araqibun anta alai?" Apakah engkau memata-mataiku? Law wada'tum. Nah, maka kemudian beliau berkata, "Law wada'tum as-samsamata ala hadhihi thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadhtuha." Kamu mata-matai saya. Seandainya kalian semua menodongku dengan pedang, terus aku berpikir ada hadis yang belum aku sampaikan, akan aku sampaikan sebelum pedang tersebut tertusuk padaku, menusukku, gitu loh. Di sini paham nggak maksudnya? Ya, Abu Dzar di sini menginginkan apa? Nggak mau menyembunyikan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan saking pentingnya ilmu dan betapa pentingnya ilmu untuk disampaikan. Maka wallahu a'lam, di sini kan imam ketika itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melarang Abu Dzar berfatwa disebabkan sebenarnya terjadi perselisihan tafsiran antara antara Abu Dzar dengan Muawiyah, yaitu tentang ayat di surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak mengeluarkan zakatnya. Muawiyah berkata ini turun, ayat ini khusus di kalangan ahli kitab, yaitu ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab semata, khusus. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan ayat ini turun terhadap ahli kitab dan juga terhadap kita kaum muslimin. Sebenarnya lebih tepat Abu Dzar. Ya, lebih tepat Abu Dzar. Maka kemudian pada waktunya Utsman akhirnya mengeluarkan perintah agar Abu Dzar dilarang berfatwa. Kalau bahasa kita sekarang dilarang buka majelis. Kalau di kita sekarang dilarang buka kajian, majelis, nggak boleh. Hasan Al-Jazi nggak boleh buka majelis, belajar dulu. Tapi kemudian ini ra'yul imam. Imam di sini imam dari segi ilmu dan imam dari segi daulah. Utsman bin Affan. Itu kekuatannya luar biasa dari segi ilmu ya, dari segi kedaulatan iya. Artinya wajib taat padanya. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari memandang bahwasanya tidak wajib taat kepada imam dalam pelarangan terhadap fatwa. Iya. Ya mungkin wallahu alam apakah bagi beliau itu adalah sesuatu yang munkar atau gimana, tapi beliau wallahu alam zahirnya adalah Abu Dzar tidak memandang bahwasanya hal ini wajib untuk dipatuhi. Yang kan beliau tetap berfatwa. Iya begitu. Selama memang itu dibutuhkan oleh umat kaum muslimin dan selama itu memang ilmu yang bermanfaat, maka nggak boleh ditahan begitu saja. Apalagi ini di zaman pentingnya ada kodifikasi, bukan kodifikasi, pentingnya ada periwayatan hadis tentang Rasulullah SAW. Makanya kalau misalnya seorang dai ada yang melarang dirinya untuk mengajar, padahal dia memiliki kecukupan ilmu untuk mengajar walaupun tidak seberapa, tapi bisa mengajar dan benar pengajarannya dan bermanfaat dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian ada yang menyatakan enggak boleh ngajar dulu, padahal ilmunya cukup untuk diajarkan. Maka di sini kalau memang dibutuhkan, maka tafadhol dia mengajar. Seperti itu, ini diantara contohnya siapa? Karena di sini Abu Dzar lebih memandang ancaman kitmanul ilm dibandingkan dengan ancaman tidak taat kepada walil amri dalam masalah ini. Ancaman kitmanul ilm lebih besar. Begitu. Adapun kalau misalnya bagi orang yang ilmu tidak punya, kemudian dia buka dars, kajian kitab, ilmu nggak punya, baru belajar nahwu itu dua tahun lah, dah habis itu langsung buka ngaji kitab. Kemudian dilarang oleh gurunya, kamu nggak boleh ngajar dulu, belum bisa bahasa Arab kamu misalnya, nggak boleh ngajar dulu, nggak boleh, madornya besar. Dan memang madornya besar. Dan kadang fatwa-fatwanya nyeleneh misalnya, nggak, atau salah paham dalil, penjelasannya nggak benar.
tidak merujuk pada syuruhat ulama. Maka yang seperti ini jelas nggak boleh. Ini bukan masalah kitmanul ilm, emang dia jahil, jadi nggak boleh dia menyebarkan itu. Maka faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberi. Baik, kemudian dikatakan di sini qala Ibnu Abbasin kunu rabbaniyin hulama fuqaha. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Dan ditafsirkan oleh di sini oleh beliau ulama fuqaha, yaitu para ulama dan para fuqaha. Ulama jama' dari apa? Dari halim. Ya, halim ini adalah salah satu karakter yang menjamak kesabaran, sikap membina, mendidiknya halim. Hilm. Ya, seseorang yang memiliki sifat hilm itu memiliki sisi kesabaran, sisi bisa membimbing dan mendidik, itu halim. Jadi tidak tergesa-gesa dalam menyalahkan, tidak tergesa-gesa dalam menghardik, itu halim, sabar, menahan diri, ya itu. Kemudian fuqaha, ahli fiqih. Ini yang disebut sebagai apa? Rabbaniyun. Tapi kemudian dikatakan juga ar-rabbani oleh beliau radhiyallahu anhu, alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarih. Rabbani adalah yang mentarbiyah masyarakat atau orang-orang dengan sighar al-ilm. Sighar al-ilm di sini bukan berarti ilmu tersebut remeh, bukan. Tapi maksud dari sigharul ilm, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ma wadaha min masailil ilm. Hal-hal yang clear dan jelas dari masalah-masalah ilmu. Adapun kibarul ilm, ma daqqa minha. Kibarul ilm, ilmu-ilmu besar, itu adalah ilmu-ilmu yang rumit, ya, ilmu-ilmu yang detail, maka itu masuk kibarul ilm. Maka seseorang seharusnya mengawali belajar dari sigharul ilm, ya, sebelum dia mempelajari kibarul ilm yang jelas-jelas dulu, ya, jangan yang rumit-rumit dulu. Tetapi kalau memang dia sudah cukup waktunya atau usia menuntut ilmunya cukup dan kafaahnya cukup dan dia paham, maka baru ditalqin kibarul ilm. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, bab ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktunya dulu yatakhawwaluhum bil mau'izah. Takhawul yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat apa bahasa kita ya? Janji hari, waktu untuk memberikan mau'izah dan ilmu. Yaitu takhawul di sini memberi waktu berjeda-jeda. Memberi waktu berjeda-jeda. Jadi memberikan ta'ahud, perjanjian kapan saya akan mengajar misalnya. Ya. Untuk mengajar ilmu dan memberikan mau'izah. Kai la yanfiru, supaya para sahabat tidak berlarian. Artinya tidak every time, every day. Itu enggak, Nabi SAW enggak setiap hari loh. Tapi kalau kita setiap hari kenapa? Ya, karena di sini konteksnya berbeda dengan bagaimana Nabi SAW ketika itu. Karena kebutuhan masyarakat juga perlu akan mau'izah zaman sekarang. Sekarang itu awarid, ma'asi, dan hal-hal yang membelokkan hati seseorang itu sangat banyak. Sehingga memerlukan banyak-banyak nasihat. Bahkan da'i itu sekalipun. Iya. Jadi memang sangat dibutuhkan kita belajar setiap hari. Dan ilmu itu sekarang ilmu banyak hal-hal yang disebut mustajaddat atau nawazil, sesuatu yang baru ada zaman sekarang. Kita butuh fikihnya, kita butuh ilmu tentangnya. Ya maka tuntutlah ilmu tiap hari sekarang. Oleh karena itu pesantren-pesantren, ta'limat-ta'limat ya itu tiap hari. Enggak ada pesantren misalnya pesantren seminggu sekali toh. Hari Jumat saja belajarnya. SPP-nya 2 juta per bulan. Enggak ada yang mau orang tua yang bayar kayak gitu. Uang 2 juta per bulan tapi kemudian tiap hari aja udah tekor kok orang tuanya. Belum daftar ulang ya Pak ya. Ada yang mengatakan sunnahnya menuntut ilmu ya ini tafsirannya seperti itu. Biar enggak kultur apa enggaknya seminggu sekali. Ada yang sebagian Iya, itu emang berdaya dengan ini Pak. Sahih. Tetapi dikembalikan kepada bagaimana kebutuhan manusia ketika itu.
Kalau mentok berdalil dengan itu, pakem dengan itu, maka coba sekarang anaknya ustadz tersebut misalnya belajar di mana? Sekolah, pesantren. Coba usulkan kepada pesantren supaya ngajarin ilmunya hari Jumat tok. Fadhal. Nggak mau. Kenapa untuk masyarakat yang tiap hari itu memerlukan ilmu itu dibatasi sepekan sekali? Udah nggak usah nyari ilmu lain lagi. Pokoknya di sini aja udah selesai. Kalau nyari ilmu nanti pusing kamu. Tapi bagaimana dengan tulabul ilm? Artinya gini, kita menganjurkan masyarakat, ayo nuntut ilmu. Tapi dibatasi kemudian hanya seminggu sekali dan itu hanya boleh pada saya saja nuntut ilmunya. Ini pembatasan yang justru ini memelintir dalil jadinya. Lalu bagaimana dengan tulabul ilm yang tiap hari menuntut ilmu? Apakah menyelisihi dalil Nabi SAW? Maka itu dikembalikan lagi konteksnya. Kalau memang awam ini mereka membutuhkan ilmu seperti ilmu tentang perdagangan dan seterusnya, mereka wajib untuk menuntut ilmu bahkan tiap hari. Dan para asatidzah pun mereka menyebarkan ilmu setiap hari. Dan itu amalan mereka. Dan mereka mendapatkan ganjaran insyaallah dengan itu semua. Jadi nggak bisa kita membatasi, harus mentok sesuai dengan dalil seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW memberikan mau'id takhawul, yaitu hari ini saja. Tapi itu masa ketika itu ya kawan. Yang sahabat dan kebutuhan mereka dan ketika itu belum banyak mustajadat dan nawazil. Dan ketika itu qalbu mereka safiyah. Kalau kita sekarang ini sangat butuh, harus diingetin terus. Tapi sekarang nuntut ilmu ya udah ke majelis seminggu sekali aja. Tapi silahkan dengerin kajian MP3 atau di YouTube setiap hari boleh. Apa bedanya? Bedanya apa? Antum nonton YouTube setiap hari 3 kajian misalnya. Nuntut ilmu bukan itu? Menghancurkan pikiran nggak kira-kira? Hah? Mengacaukan pikiran nggak kira-kira? Oh, enggak kan? Malah orang yang terbiasa setiap hari membaca dan mendengar ilmu itu sehari aja dia nggak kajian, nggak dengar ilmu tuh karena hambar gitu. Di zaman sekarang seperti itu. Karena banyak sekali fitnah zaman sekarang. Dan orang-orang memerlukan apa? Memerlukan tarbiyah. Dan tarbiyah itu nggak cuma sepekan sekali misalnya. Atau sama ustadz satu doang aja, nggak boleh sama yang lain misalnya. Tapi sekarang kalau ustadz yang satu itu misalnya memproklamirkan harus sama saya saja, atau jangan sama fulan, pokoknya nggak boleh. Syaratnya belajar sama saya harus sama saya. Tapi ustadz siap nggak 24 jam diganggu sama murid-muridnya? Nggak siap. Apalagi ustadz zaman sekarang beda dengan ustadz zaman dulu. Diketok rumahnya, buka pintu dia, kemudian fadhol masuk. Kalau sekarang dipagarin semua rumah ustadz, termasuk yang lagi ngomong ini. Orang kalau masuk ke rumahnya harus manjat dulu pagar. Atau assalamualaikum. Pasti ustadznya 4 kalau misalnya tiap hari tulabul ilm datang ke rumahnya. Ustadznya lagi istirahat atau lagi racik parfum, tiba-tiba datang. Ada apa, Khi? Kenapa nggak ngomong dulu kalau mau datang? Mana belum siap menerima tamu misalnya. Begitu kan? Jadi memang ya tulab. Orang-orang sekarang butuh ilmu setiap hari, butuh penyegaran iman. Ya begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau disesuaikan dengan zaman sekarang akan kebutuhan mereka. Wallahu a'lam. Tapi di sini illatnya adalah apa? Karahatas sa'amati alaina. Ini. Nah di sini nanti likai la yanfiru dengan sanadnya hadatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash 'an Abi Wa'il 'an Ibn Mas'ud qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas sa'amati alaina. Nabi SAW memberikan janji di beberapa hari untuk memberikan mau'izah. Tidak setiap hari, khawatirnya kita bosan. Tapi sekarang kalau ternyata publik tidak bosan dengan itu, saking banyaknya penonton, saking banyaknya publik. Tapi sekarang misalnya di antara asatidzah kita, Ustadz Firanda misalnya sehari berapa kajian ya kawan? Apakah beliau menyelisihi sunnah Nabi SAW atau itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman? Buktinya setiap berapa live misalnya berapa ratus atau berapa ribu orang yang nonton, tetap banyak. Dan itu manfaat buat mereka. Dan Masya Allah beliau ini kalau boleh kita iri yang mamduh ya, kita harus iri terhadap beliau gitu. Cuman
Kita nggak bisa sehebat beliau, maka kita balap beliau dari segi yang lain misalnya. Ya, tapi masya Allah, pagi, siang, sore, malam, imma live, imma relay, imma replay, masya Allah. Nggak dibilang menginisiasi sunnah, enggak, karena kebutuhan masyarakat. Apalagi beliau tokoh yang banyak masyarakat menggemari kajian beliau. Alhamdulillah. Maka sangat dibutuhkan hal seperti itu. Dan perlu ada dai sunnah yang memang sangat aktif dalam masalah ini. Sehingga menjadi hujjah untuk ahlul bid'ah bahwasanya kita ini sungguh-sungguh. Kajian kitab, ya, serial kajian kitab. Kita harus pamerkan kepada ahlul bid'ah bahwasanya kita sungguh-sungguh dalam mengkaji kitab-kitab turas ulama. Begitu. Dan itu niatan yang salihah insyaallah kalau ditujukan supaya intisarus sunnah. Kalau dia cuma intisarun nafs, izzatun nafs, nah ini baru ya riya atau sum'ah, enggak boleh. Ala kulli hal, kita lanjut ke berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Dengan sanadnya dari Nabi SAW beliau bersabda, permudahlah oleh kalian dan jangan kalian persulit. Ini ya. Kalau ada prinsip, kalau ada yang sulit mengapa harus yang mudah? Maka ini salah, menyelisihi Nabi SAW. Imma makruh, imma dosa. Kalau dia sengaja dengan maksud meremehkan prinsip Nabi SAW. Kalau ada yang bikin mudah, udah permudah aja, nggak usah dipersulit. Kalau birokrasinya bisa mudah, ngapain dipersulit? Gitu loh. Kecuali kalau mempermudahnya akan membuat orang-orang meremehkan dan banyak hak yang terbengkalai. Baru ini mempersulit, bukan mempersulit demi maslahat yang lebih besar. Ini beda ya. Ya. Misalnya kadang ya kita nih jalanan nggak usah digundukin di polisi tidurin gitu, nggak usah. Tapi ketika misalnya memang di situ banyak anak-anak, nah kayak gini anak-anak main nih misalnya, dan dikhawatirkan kalau nggak dikasih seperti itu, lalu lalangnya itu kencang banget orang, misalnya, maka ini kan mempersulit orang, tetapi mempersulit ini untuk maslahat yang rajihah, maka nggak masalah. Ya, ini nggak menyelisih hadis ini, karena hadis ini di konteks mutlak, yaitu di hal yang bisa lebih mudah, ya udah yang mudah aja. Wabasyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira, berikan kebaikan. Buat orang tuh enak, nyaman. Wa la tunafiru, dan jangan buat orang lari. Bab man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumah. Bab orang yang menjadikan untuk ulama ahli ilm hari-hari yang ma'lumah ditentukan. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud memberikan mau'izah dan pengajaran kepada orang-orang di setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka berkata seorang pria padanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Saya pengen kalau engkau memberikan mau'izah dan nasihat di setiap hari. Qala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Sesungguhnya membuat saya itu enggak melakukan itu, yaitu nasihatin setiap hari. Saya khawatir saya akan membuat kalian bosan gitu loh. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Saya menyela-nyela untuk diri kalian mau'izah, nasihat, yaitu selang-seling gitu loh. Kadang ada, kadang hari ini, kadang kayak gitu. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakhawul, yaitu selang-seling hari-hari untuk memberikan mau'izah. Makhafatas sa'amati alaina, khawatir kita bosan dengan itu. Tapi memang kalau misalnya kita lihat masyarakat dikhawatirkan bosan, maka hendaknya seorang dai atau alim yang rabbani itu memaklumi hal tersebut dan mencari bagaimana caranya supaya tidak bosan, yaitu dengan cara mungkin kadang-kadang mizah, bercanda, kadang-kadang memberikan soal, kadang-kadang rihlah dibayarin, ya, gitu.
Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.